Halo, inilah penampakan penampakan rak yang setengah jadi. Kita buat dari jati Belanda. Pertimbangannya tentunya jati Belanda itu tidak terlalu mahal. Terus kembangannya itu mudah terlihat seperti itu. Dan tentunya pengolahannya untuk pembelajar yang bermain di otak-atik kayu tentunya lebih mudah lah daripada menggunakan kayu jenis yang lainnya, misalnya kayu jati atau kayu keras lainnya. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Setelah kita klem dan kita skrup. Baik, selanjutnya kita skrup yang bagian ini. Oke, kita taruh saja kira-kira tengah-tengah ya, seperti ini. Kalau kira-kira sudah pas ya, oke. Kenapa kok dikira-kira atau langsung pada karena tidak diukur, karena memang lembaran kayunya itu memang tidak persis sama ya, seperti itu. Oke, setelah itu kita klem ya, kanan kiri kita klem. Ya, untuk memudahkan agar tidak goyang. Setelah diklem, maka kita bor dulu supaya tidak pecah. Setelah dibor baru di skrup. Jadi tidak langsung di skrup.
tadi setelah diberikan penguat, kalau Anda lihat di sini belakangnya sudah dikasih penguat. Tadi itu selain penguat ini juga berfungsi untuk menahan barang dari sisi samping. Jadi kalau kita menaruh buku, kita bisa memberikan tahanan di situ. Oke. Ini kalau misalnya dirasa perlu dirapatkan, ini bisa ditambahi ya, seperti itu tengahnya, dan besok mungkin ditambah juga yang ini ya, biar lebih manis seperti itu. Bisa ditambahkan, atau ini juga saya pikir nggak terlalu ya, dipotong juga bisa. Baik, kita lanjutkan di kesempatan yang lainnya, yaitu tahapan finishing. Ini sudah kuat ini untuk menahan beban ya, seperti ini. Oke, kita bertemu di lain kesempatan ya. Inilah penampakan inilah hasil dari rak dari jati Belanda ya, ukuran kira-kira tinggi 1 meter, 1 meter kurang ya, paling kurang mungkin 95 kalau enggak 90 ya, seperti itu. Dan ini raknya ada 3 susun ya, seperti itu, bisa naruh buku, barang-barang dan lain-lain. Nah, seperti itu. Besok kita lanjutkan dengan proses finishing, walaupun sebenarnya ini sudah halus ya. Finishing dengan di amplas. Setelah dilakukan pengamplasan, baru dilapisi dengan moilek yang transparan. Ini sekarang adalah proses remplasan atau amplas ya, supaya kayunya jadi halus, serta batik atau serat-serat dari jati Belandanya keluar ya, seperti itu. Anda lihat ini, kalau misalnya di remplas, maka batikannya dari jati Belandanya adalah keluar. Ini adalah kelebihan dari jati Belanda ya, seperti itu ya. Kita lanjut untuk meremplas beberapa tempat. Ini coba kita, kayaknya tadi kekenceran ya. Jadi kayaknya campurannya 1 lawan 1, nah, seperti itu.
Padahal ini kalau melihat petunjuknya pen 10-20% air seperti itu. Nah, 10-20% air. Nah, coba kita coba lagi. Nggak apa-apa, kita ulangi dari yang atas ya. Sekarang nyoba bawahnya, mau relax ya, tapi saya memang sengaja mencari warna yang transparan ya, jadi cenderung hanya melapisi yang sifatnya tanpa menutup warna aslinya ya, seperti itu. Nah, Anda lihat di sini, maka kuningnya jati Belanda itu keluar setelah dicat mauilek yang transparan. Oh, ini kurang rata karena tadi apa ya, coba kita ulas beberapa tempat yang dirasa kurang pas. Ya, sekarang di sini tempatnya tadi karena masih rintik-rintik hujan, maka di sini relatif terang untuk melihat bagian-bagian mana yang sekiranya tidak rata atau kurang untuk diberikan polesan. Coba kita lanjutkan lagi. Nah, inilah kira-kira hasil akhir dari parak dengan bahan jati Belanda ya. Tuh, sekali lagi rak ini sengaja memang dicat mauilek. Saya menggunakan mauilek yang clear finish atau sifatnya netral atau transparan, sehingga ketika dipoleskan memang yang keluar itu warna asli dari serat jati Belandanya. Nah, seperti itu. Ini hawanya agak mendung ya, bukan rintik-rintik. Ya. Enggak tahu kok di kamera tidak terlalu terlihat warna jati Belandanya. Mudah-mudahan para pemirsa jelas. Mudahnya menggunakan jati Belanda adalah kayunya mudah dibentuk karena memang relatif lunak ya, seperti itu. Tapi ya juga gampang hancur, hati-hati.
Tapi kalau proses pengamplasannya sesuai dan memang kayunya itu relatif mungkin tua ya, seperti itu, maka coraknya atau seratnya itu akan keluar.